Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sleman. Pada video kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching. Untuk itu kami akan berperan sebagai pengamat atau observer, coach dan coachee. Bersama saya Arninda Wijayanti, guru SD Teladan Yogyakarta, dan rekan saya Aristania dari SMP Negeri 4 Gamping, dan saya Farinisa Zarkasi dari SMA Negeri 1 Gamping. Baik Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Aristania. Waalaikumsalam Bu Arninda. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Ibu ya? Sehat, Alhamdulillah Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol nih Ibu, saling sharing untuk melakukan kegiatan supervisi mengenai kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Iya. Sebelumnya Ibu, kita akan mendiskusikan untuk rubrik penilaian pada kegiatan coaching kali ini. Yang pertama, nanti antara coach dan coachee akan saya amati nih Ibu untuk apakah sudah menerapkan alur tirta dalam kegiatan coaching, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada yang di coaching, kemudian nanti saya juga akan mengamati respon dari si coachee ketika menjawab pertanyaan dari Ibu, gitu ya Ibu. Selanjutnya Ibu juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam kegiatan coaching. Di antaranya yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Selanjutnya nih Ibu, yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan Ibu kali ini? Iya, terima kasih Bu Arninda. Untuk kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama tentunya penguasaan saya tentang alur tirta dalam proses coaching itu. Terus yang kedua adalah bagaimana saya bisa menemukan pertanyaan yang berbobot untuk bisa menggali lebih jauh tentang permasalahan coaching. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi untuk dapat menerapkan alur tirta dan kemudian bisa membuat pertanyaan yang berbobot ketika kegiatan coaching. Dari dua kompetensi ini, yang paling ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini apa nih Ibu? Yang ingin saya kembangkan lebih pada ini ya, penguasaan untuk alur tirta dalam proses coaching itu. Kenapa saya ingin mengembangkan alur tirta? Karena menurut saya apabila proses coaching itu dilaksanakan dengan alur tirta yang runtut gitu, nanti kita dapat istilahnya dapat menggali permasalahan coaching secara lebih jauh, sehingga coaching itu dapat kita arahkan untuk bisa mencari solusi dari masalahnya. Oh ya, baik Ibu. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan Ibu, dari kegiatan coaching ini, indikator ketercapaian atau tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut? Indikator keberhasilan dari proses coaching ini tentunya coaching bisa menemukan solusi dari masalahnya dari proses coaching yang kita laksanakan. Baik Ibu, untuk selanjutnya Ibu silakan melakukan kegiatan coaching dan saya akan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang Ibu lakukan. Baik, terima kasih Bu Arninda. Sama-sama Ibu. Ada Bu Nisa. Iya Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nisa? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Nisa. Iya. Gimana ini kok tumben? Ada yang bisa saya bantu Bu Nisa? Iya Ibu, nih saya sengaja sih Bu datang ke sekolah Ibu. Iya. Saya ingin Gimana? cerita tentang perkembangan anak-anak di sekolah. Iya. Kok di sekolah tuh Bu, saya berlangsung ceritanya Bu. Iya, silakan. Nah, saya tuh kok di sekolah saya itu kan anak remaja sekarang banyak ya Bu ya. Iya. Kemudian ketika mereka diminta untuk disiplin, itu terlihat bahwa mereka itu kurang cekat-cekat gitu loh Bu. Iya. Contohnya itu saat upacara bendera. Iya. Nah itu
anak-anak tuh perlu waktu ya kurang lebih 15 menit hanya untuk persiapan baris. Itu aja masih dioyak-oyak, yang kelasnya di atas itu ayo turun segera ke lapangan baris tuh, itu masih dioyak-oyak gitu loh. Saya tuh sedih banget, kenapa kayak gitu? Bukan karena kesadaran diri, oh sudah bel, ayo saatnya turun ke lapangan gitu. Nah itu loh, saya tuh prihatin gitu loh dengan anak-anak sekarang tuh. Oh gitu, jadi intinya Bu Nisa itu sedang ada permasalahan ya tentang peserta didik yang dianggap kurang disiplin ya, kurang disiplin, terus ketika ada kegiatan seperti upacara itu cukup sulit untuk menertibkan, seperti itu ya. Lebih ke kurang menghargai waktu gitu loh. Kurang menghargai waktu, ya. Terus kira-kira apa yang menjadi tujuan Bu Nisa itu terkait dengan masalah peserta didik itu? Kalau saya tuh harapannya Iya. anak-anak tuh punya kesadaran, Iya. ketika bel itu ya langsung turun ke bawah, langsung ke lapangan, baris dengan sendirinya tanpa harus disuruh gitu kok. Di sini dari kelas 10 A di sini, kelas 10 B di sini, nah itu langsung baris. Jadi ibaratnya 2 menit saja cukup gitu loh untuk mempersiapkan barisan. Termasuk juga saat akan senam, setiap Jumat ada senam. Nah itu juga dioprak-oprak, ayo turun ke lapangan, segera senam. Nah itu kadang-kadang aja guru tuh harus sweeping ke kelas-kelas. Nah itu harapan saya itu anak lebih menghargai waktu, karena ketika tim kurikulum menyediakan waktu untuk senam itu kan ada alokasi waktu yang sengaja diberikan gitu loh. Kalau misalnya itu molor, nanti KBM-nya juga molor. Jadi harapannya anak lebih bisa menghargai waktu dengan disiplin. Ya bagus sekali dari tujuan yang Bu Nisa sampaikan, bahwa mengharapkan peserta didik Bu Nisa sendiri itu bisa lebih tertib, lebih disiplin ya, dan menghargai waktu seperti itu. Terus selama ini upaya apa sih yang sudah Bu Nisa lakukan untuk mensikapi kondisi peserta didik yang seperti itu, Bu Nisa? Kalau saya, karena saya tahu waktunya tuh mepet loh. Saya senam itu cuma 1,5 jam, belum nunggunya. Kadang-kadang saya kan kebetulan hari Jumat saya tiket, nah terus saya kemudian keliling setiap kelas, sama ayo keluar, terus keluar semua ya, pintunya saya tutup, saya giring semuanya ke halaman. Nah terus pas digiring di halaman, ora kayak ndang baris loh Bu, ora kayak ndang ambil antara atau apa tuh masih disuruh lagi. Jadi anak cenderung bermalas-malasan. Mereka senang nggak pelajaran karena senang, tapi kan banyak waktu yang dikorbankan kalau mereka itu hanya guyon-guyon, ngobrol-ngobrol gitu loh Bu. Jadi saya berupaya mendisiplinkan saya dekati, ayo segera turun gitu. Iya, artinya selama ini Bu Nisa sudah melakukan upaya itu ya, dengan berusaha istilahnya memotivasi anak supaya anak itu lebih tertib seperti itu ya. Itu salah satu upaya yang sudah dilakukan. Barangkali ada upaya yang lain yang sudah pernah dilakukan, atau mungkin upaya yang bisa diupayakan untuk dilakukan ke depan, Bu Nisa, kira-kira apa ya? Kalau selama ini saya masih rasan-rasan sih Bu, sama temen guru tuh, Bu wali kelas tuh ikut berperan mendisiplinkan anak. Ketika hari sebelumnya itu diingatkan anak-anak besok jangan lupa disiplin waktu ya, segera turun upacara atau segera turun untuk senam. Nah harapan saya tuh wali kelas sebelumnya tuh sudah mengingatkan. Kemudian saat hari hanya wali kelas juga ikut keliling gitu loh Bu, nggak malah sibuk dengan aktivitasnya, karena kan wali kelas tuh dekat ya sama anak-anaknya, ada kedekatan gitu. Mungkin dari wali kelas yang lebih greteh gitu loh, peduli dengan anak-anaknya supaya lebih disiplin, itu sih menurut saya. Jadi menurut Bu Nisa salah satu solusinya juga selain tadi berusaha memotivasi anak secara langsung, juga mengefektifkan ya peran wali kelas di kelasnya masing-masing seperti itu ya. Untuk mengefektifkan itu menurut Bu Nisa yang perlu dilakukan apa? Apa barangkali sudah pernah atau untuk membangun komunikasi dengan wali kelas itu? Kalau
saya sebagai sesama rekan guru kan Iya. tidak ada wewenang untuk ke wali kelas gitu Iya. ya Bu. Ya mungkin saya akan mendiskusikan dengan kesiswaan atau kurikulum dan juga kepala sekolah Iya. terkait tupoksi dari wali kelas tuh di-upgrade lagi gitu, diingatkan Iya. kembali. Bapak Ibu wali kelas, monggo tugasnya sebagai wali kelas itu mendampingi anak-anak dan setiap kegiatan sekolah. Nah, Iya. mungkin saya ingin dari Bapak Kepala Sekolah tuh kembali mengingatkan gitu loh, agar tupoksi dari wali kelas itu berjalan sebagaimana mestinya dan harapannya anak-anak jadi disiplin dan menghargai waktu. Gitu. Iya, itu Iya. dari kepala sekolah sih Bu. Oke. Kuncinya itu di kepala sekolah. Kuncinya di kepala sekolah, iya. Dari apa yang Bu Nisa sampaikan tadi, kalau saya dapat menggarisbawahi 2 poin ya. Yang pertama tadi Bu Nisa berusaha mencari solusi dengan cara berusaha memotivasi anak secara langsung. Terus yang kedua dengan mengupayakan untuk membangun komunikasi dengan rekan sejawat maupun dengan kepala sekolah supaya bisa mengefektifkan atau memaksimalkan peran wali kelas untuk melakukan pendekatan ke anak-anak supaya anak lebih tertib seperti itu ya. Iya, Bu. Iya Bu Nisa, barangkali dari apa yang Bu Nisa sampaikan mungkin Bu Nisa juga bisa memberikan gambaran kira-kira dari permasalahan, terus dari solusi yang tadi Bu Nisa sampaikan itu ada tantangannya tidak? Tantangan atau kendala atau kesulitan yang Bu Nisa alami? Tantangannya lebih ke karakter wali kelas sih Bu. Karakter wali Iya. kelas. Setiap wali kelas kan karakternya beda-beda. Iya. Ada wali kelas atau seorang guru yang peduli sama anaknya, tahu misalnya ini orang tua yang seperti ini. Jadi Iya. karakter anaknya ketika di rumah seperti ini, di sekolah bisa terbawa dengan baik. Tapi ada juga wali kelas tuh yang belas nggak tahu tentang anaknya gitu loh. Iya. Ataupun jangan-jangan nama anaknya itu nggak tahu gitu loh Bu. Nah mungkin tantangan bagi saya itu dengan banyaknya karakter wali kelas yang bermacam-macam itu, bagaimana menjadikan wali kelas itu menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya gitu. Iya. Iya. Menarik sekali itu. Iya, menarik sekali. Artinya Bu Nisa pengen bagaimana wali kelas itu juga memiliki kesadaran untuk dia bisa melaksanakan tupoksinya dengan sebaik-baiknya, seperti itu, memahami anak-anaknya, peduli ke anaknya. iya, peduli ke anak-anaknya seperti itu. Terus bagaimana untuk memaksimalkan itu supaya wali kelas bisa memahami tanggung jawabnya atau tupoksinya itu? Kalau saya kembali ke tadi Bu, kepala sekolah, saya ingin gitu. berkomunikasi dengan kepala sekolah, Ya. Bapak kepala sekolah bisa saat IHT, bisa saat evaluasi KBM itu menyampaikan kepada wali kelas untuk bertugas sesuai tupoksinya. Sesuai tupoksinya itu. Kan ada aturan yang terkait wali kelas, tugas wali kelas apa saja, nah itu mungkin diingatkan kembali oleh Bapak kepala sekolah. Begitu ya. Oke, berarti kita perlu membangun komunikasi yang baik juga dengan Bapak Kepala Sekolah ya, untuk bisa menyampaikan harapan kita dan juga pandangan kita terkait bagaimana memaksimalkan ketugasan wali kelas di kelasnya masing-masing, seperti itu ya. Iya, menurut saya dari yang disampaikan Bu Nisa tadi, 2 poin itu sebenarnya sudah menjadi solusi yang cukup efektif seperti itu. Jadi permasalahan peserta didik yang ada di sekolah Bu Nisa seperti itu. Nah, dari pembicaraan kita tadi, diskusi kita tadi seperti itu, menurut Bu Nisa bagaimana? Apakah itu sudah bisa menjadi solusi dengan 2 hal tadi yang disampaikan oleh Bu Nisa? Menurut saya, apabila kepala sekolah sudah memberikan pembinaan itu, insya Allah wali kelas tuh lebih greget, lebih berdiri, dan kedisiplinan anak menghargai waktu itu akan terwujud gitu. Akan terwujud gitu ya. Ya, jadi intinya pada kebijakan dari kepala sekolah itu sendiri ya. Oke, itu Bu Nisa. Jadi kalau menurut saya solusi Bu Nisa itu sudah bagus, 2 poin itu tadi, dan menurut saya juga solusi itu tidak perlu terlalu banyak ya, artinya kita fokus pada solusi tertentu ya.
coba kita terapkan, nanti kita evaluasi seperti itu. Jadi ya barangkali lain kali Bu Nisa bisa main ke sini lagi, menyampaikan perkembangannya setelah solusi itu diterapkan, itu bagaimana hasilnya, seperti itu. Nanti kita bisa sharing lagi, bisa berbagi lagi. Saya mungkin dalam waktu dekat ini sih Bu, saya akan coba konsultasi berkomunikasi dengan kepala sekolah minggu ini tentang kegelisahan saya, kemudian saya memberikan solusi. Monggo Bapak Kepala Sekolah lebih mengetatkan tupoksi wali kelas supaya berjalan dengan baik ketugasannya, dan saya akan lakukan itu minggu depan sih Bu, menghadap ke kepala sekolah. Insya Allah nanti kalau saya sudah menghadap, kita bisa diskusi lagi hasilnya bagaimana, apakah saya perlu mencari solusi lain atau itu sudah ada hasilnya. Sudah ada hasilnya, iya bagus sekali, dan saya senang sekali apabila Bu Nisa sudah punya pandangan dan rencana seperti itu. Iya Ibu, terima kasih loh Bu sudah mendengarkan curhatan saya. Sama-sama. Kira-kira gimana perasaannya setelah tadi mengeluarkan unek-uneknya? Plong gitu Bu, rasanya tuh, oh iya ternyata ketika ada mata seperti ini saya harus melakukan ini gitu. Saya akan mencoba melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan tadi. Iya, bagus sekali. Iya. Ya sudah Ibu, karena masalah saya sudah ada pencerahan, saya tak izin pamit. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk kesini. Ya, sama-sama. Ditunggu kabar baiknya ya Bu Nisa ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya selanjutnya Ibu, bagaimana proses coaching menurut Ibu? Apakah tadi itu sudah berjalan dengan lancar atau sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan? Iya, kalau menurut pandangan saya secara pribadi, tadi melihat proses dari awal sampai akhir, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, dan proses alur tirta juga sudah terpenuhi Bu Armina. Iya, baik Ibu, alhamdulillah alur tirtanya sudah tercapai gitu ya. Oke. Iya. Selanjutnya Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari terkait indikator keberhasilan yang Ibu sampaikan di depan tadi dari kegiatan coaching ini? Indikator keberhasilan dalam proses coaching yang telah saya laksanakan tadi, yang pertama saya melihat bahwa coaching itu dia bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Artinya solusi itu bukan dari kita tapi dari coaching itu sendiri. Terus indikator yang kedua tadi ketika proses coaching itu hampir selesai, coach itu kan menyampaikan bahwa dia sudah merasa, perasaannya sudah merasa lega. Itu artinya bahwa dia merasa sudah menemukan solusi dari masalahnya. Oh iya, baik Ibu. Ini selanjutnya saya akan menyampaikan Ibu catatan dari hasil pengamatan tadi Ibu ketika Ibu melakukan kegiatan coaching. Yang pertama, Ibu Aristania ini sudah menerapkan alur tirta Ibu. Tadi Ibu sudah menanyakan tujuan dari kegiatan coaching ini apa gitu Bu. Kemudian sudah melakukan identifikasi masalah, kemudian juga sudah menanyakan rencana aksi dari si coaching dan tanggung jawab dari si coaching. Selanjutnya Ibu juga sudah fokus dan hadir sepenuhnya dalam kegiatan coaching. Ya, selanjutnya Ibu, ini yang ingin saya tanyakan ini Bu, yang terakhir. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching ini Ibu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saya ingin memiliki keterampilan yang lebih dalam membuat pertanyaan yang lebih berkualitas dalam proses coaching itu, karena harapannya dengan pertanyaan yang berbobot itu tentunya proses coaching itu akan lebih berkualitas, dan potensi coaching untuk bisa menemukan solusinya secara efektif itu kan lebih besar. Oh iya, baik Ibu. Semoga nanti Ibu Aristania ke depannya dalam melakukan kegiatan coaching dapat mengembangkan kompetensi untuk bisa membuat pertanyaan yang berbobot gitu ya Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.